bosen ngasih tugas teoritis, kaku banget sih. Mending gue cari video tutorial kilat di YouTube aja, beres dalam 5 menit bisa sambil mabar lagi. Jangan cuma mau instannya ya, dunia digital itu luas. Kita dituntut buat memahami prosesnya, bukan cuma cari hasil cepatnya aja. Apa yang kita lihat dari sosok Rian adalah cerminan nyata dari digital natives, generasi yang lahir sejak era 1980-an yang menjadikan internet sebagai instrumen identitas mereka. Secara akademis, perilaku ini didorong oleh 3 pilar utama. Pertama, otonomi ekspresi, di mana ruang siber menjadi panggung kebebasan mereka. Kedua, efisiensi kognitif yang melahirkan kebiasaan berpikir cepat dan multitasking. Namun ada resiko di pilar ketiga, yaitu heuristik mandiri. Mereka sangat mahir mencari informasi secara otodidak, tetapi seringkali terjebak pada pemahaman yang instan dan dangkal karena enggan membaca detail secara utuh. Yes, video gue langsung FYP dan viral. Netizen di kolom komentar langsung ramai saling berargumen. Gue ngerasa eksis banget hari ini. Hapus nggak ya? Kamu sadar nggak kalau konten itu menyudutkan orang lain? Jangan demi konten kamu meluapkan netiket. Ingat, jejak digitalmu itu permanen dan bisa merusak reputasimu nanti. Di era web 20 berlaku budaya unggah bukan hanya unduh. Netizen merasa eksis ketika aktif memproduksi konten, namun mereka sering melupakan jejak digital permanen yang ditinggalkan lewat GPS, opini media sosial hingga email. Disinilah pentingnya netiquette atau etika internet untuk menjaga batasan moral dalam komunikasi personal maupun publik. Pelanggaran etika siber tidak hanya berujung pidana, tetapi juga sanksi sosial nyata berupa pengucilan oleh masyarakat digital. Loh, kok akun gue nggak bisa diakses? Semua data privasiku hilang, malah ada pesan ancaman bermasaran dari hacker. Alhamdulillah, modal efisiensi internet, toko online pun makin ramai tanpa perlu sewa ruko fisik. Malah dapat tawaran endorsement juga karena tulisan blog. Net sejatinya adalah ruang dialektika dua sisi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, ia adalah katalis peluang ekonomi. Internet mendemokratisasi pasar, memangkas biaya operasional fisik, dan melahirkan profesi baru seperti contributor, admin media sosial, hingga influencer kreatif. Namun di sisi lain terdapat ancaman sistematik terhadap hak asasi digital, mulai dari kerentanan privasi data, ancaman serangan siber atau KBAT, hingga kebijakan pemblokiran sepihak. Menjadi warga digital yang matang berarti mampu memanfaatkan peluang ekonomi sekaligus memiliki proteksi dan kewaspadaan tinggi terhadap keamanan siber. Gawat nih, ada berita perusahaan besar bakal PHK massal jam begini. Gue harus langsung share ke semua grup biar pada waspada. Dulu ya, jangan langsung disebar, cek dulu alamat situsnya. Itu bukan portal berita resmi. Kamu malah bikin kepanikan massal kalau beritanya bohong. Wabah hoaks dan ujaran kebencian atau hate speech adalah patologi sosial terbesar di ruang siber kita saat ini. Fenomena disintegrasi ini tumbuh subur di Indonesia bukan karena masyarakat kekurangan informasi, melainkan akibat rendahnya budaya membaca detail dan tingginya sifat netizen yang mudah berspekulasi tanpa aplikasi. Sebagai solusi analitis, setiap warga digital wajib menguasai 3 pilar literasi kritis untuk memitigasi hoaks. Pertama, skeptisisme sehat. Jangan mudah percaya pada judul berita yang provokatif. Kedua, autentikasi situs. Selalu periksa keaslian alamat URL, halaman informasi. Dan ketiga, aplikasi silang. Cari keabsahan data langsung dari sumber pertama terpercaya. Menjadi digital citizen yang cerdas adalah tentang komitmen moral untuk menjaga etika dan merawat persatuan. Saring sebelum sharing. Gua baru sadar ternyata jadi netizen itu bukan cuma soal seru-seruan atau viral ya Siti. Bener Yan, setiap klik dan ketikan kita punya dampak besar untuk diri sendiri dan orang lain. Sebagai kesimpulan, keterlibatan warga negara di era digital bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah tanggung jawab siber. Menjadi netizen yang cerdas berarti mampu memanfaatkan peluang ekonomi kreatif sekaligus berkomitmen moral menjaga netiquette, mengamankan privasi
inovasi dan memitigasi hoaks lewat literasi kritis. Ingat, ruang digital adalah cerminan masa depan bangsa kita. Mari menjadi warga digital yang bijak, cerdas, dan berdampak positif. Saring sebelum sharing.